Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Malam hari ini di Indonesia Business Forum kita akan membahas mengenai BUMN Tekstil. Ini bukan nama baru, pasalnya Indonesia punya BUMN Tekstil sebelumnya dari tahun 1961 dan pilot di tahun 2023. Apa kemudian menjadi penyebab pemerintah setelah 3 tahun membentuk kembali BUMN Tekstil? Ini akan kami hadirkan untuk Anda, di mana pemirsa kala itu di tanggal 11 Januari tahun 2026 kemarin, Presiden melakukan rapat terbatas, khususnya di Hambalang, memanggil sejumlah menteri, yakni Menko Erlangga Hartarto. Ini adalah statement dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ia ingin meningkatkan dan membangkitkan kembali industri tekstil, khususnya revitalisasi supply chain. Ia kemudian mengarahkan Menko Erlangga Hartarto untuk membentuk BUMN Tekstil. Menurut Menko Erlangga Hartarto, ia menyiapkan dana sebanyak 6 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan ini mencapai 101 triliun rupiah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekspor kita. Saat ini ekspor kita hanya 4 miliar US dollar, akan ditingkatkan 10 kali menjadi 40 miliar US dollar pemirsa. Tapi bukan hanya Menko Erlangga saja yang berstatement soal BUMN Tekstil. Pasalnya Mensesnek juga berkomentar soal ini. Menurutnya bukan hanya soal ekspor saja, pembentukan BUMN Tekstil ini adalah untuk menyelamatkan kembali industri garmen yang sudah mati atau pilot Sritex yang mempekerjakan 10.000 karyawan. Tapi apakah Danantara sudah siap untuk membentuk BUMN Tekstil? Ini adalah statement dari Bos Danantara Rosan Perkasa Roslani. Menurut Pak Rosan, untuk pembentukan BUMN Tekstil, Danantara masih mengkaji sejumlah opsi. Apakah membentuk entitas baru ataukah nantinya menggunakan perusahaan yang sudah ada? Ini masih melalui kajian dari Danantara. Tapi kenapa kemudian pemerintah ini memberikan fokusnya kepada TPT? Kami akan hadirkan untuk Anda. Ini adalah diagramnya bagaimana kemudian pertumbuhan dari industri TPT ini selama 1 dekade ke belakang. Nah, dari diagram ini kita bisa lihat pemirsa di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, ini memang industri TPT ini mengalami peningkatan atau ekspansi, terus bergerak naik. Tapi di tahun 2020 sempat terjadi penurunan yang cukup tajam. Bahkan di tahun 2021 juga terjadi penurunan, tapi kemudian industri TPT kembali bangkit perlahan di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Namun industri TPT kembali masuk ke jurang, bisa kita bilang sampai dengan tahun ini masih belum terselamatkan. Apakah BUMN Tekstil ini adalah solusi untuk menyelamatkan industri TPT? Kita akan bahas malam hari ini dengan sejumlah narasumber untuk Anda. Kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang diminta fokus untuk menangani masalah garmen. Jadi ini sedang proses, kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan karena di sana kurang lebih mempekerjakan 10.000 karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan. BUMN Tekstil kembali akan dibentuk setelah 3 tahun pemirsa pilot dan dana yang dipersiapkan 101 triliun rupiah, bukan dana yang sedikit. Kami bahas malam hari ini pemirsa dengan sejumlah narasumber. Saya akan sapa terlebih dahulu untuk Anda. Yang pertama Profesor Poppy Rufaida, PLT Deputi 2 Kantor Sekretariat Presiden. Selamat malam Bu Poppy. Boleh mic ya Bu? Selamat malam Baik, semuanya. terima kasih sudah hadir Bu Poppy. Dan saya juga ingin menyapa ada Pak Beni Sutrisno, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam semuanya. Senang sudah hadir di sini Pak Beni. Kemudian saya juga ingin menyapa Pak Danang Giridra Wardada, ini Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Selamat malam Pak Danang.
Ya, salam sehat semuanya. Oke, baik. Saya juga ingin menyapa untuk Anda pemirsa Muhammad Dian Revindo, peneliti LPM FEB UI. Selamat malam, Pak Revi. Malam, salam sehat untuk semua. Baik, saya langsung saja ke Bu Popi. Bu Popi ini kalau kita lihat dananya bukan sedikit, 101 triliun rupiah yang kemudian akan dipersiapkan melalui Danantara untuk pembentukan BUMN tekstil. Kira-kira nanti dananya ini mau diambil dari mana dan sejauh ini Prof sudah dipersiapkan sejauh mana sih untuk pembentukan BUMN tekstil? Ya, terima kasih Mbak Sheryl. Jadi perlu kami luruskan beberapa hal terkait BUMN tekstil. Jadi pemerintah ini sedang dalam proses untuk mempersiapkan dan juga sedang dalam proses untuk melakukan kajian visibility tadi. Bagaimana kita melihat industri tekstil adalah salah satu industri yang memberikan kontribusi besar terhadap pemerintah Indonesia. Menyerap tenaga kerja itu sebesar hampir 3,76 juta. Kemudian juga kalau kita bandingkan industri tekstil dan produk turunan tekstil ini berkontribusi juga hampir di industri manufaktur itu 19%. Jadi ini salah satu alasan pemerintah bahwa negara harus ada di dalam industri ini. Baik. Gitu. Dan kita perhatikan pemerintah sedang mempersiapkan dari dana yang disebutkan hampir 101 triliun itu adalah masih dalam dikaji, rencananya adalah untuk penguatan modal. Kemudian juga untuk penguatan value chain ya, industri terkait dari hulu ke hilirnya dan juga penguatan untuk ekspor. Karena kontribusi yang luar biasa dari tekstil dan pernah berjaya produk tekstil ini. Karena ada gejolak ya dengan adanya kebijakan Trump dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah dengan melakukan kajian-kajian visibility tadi akan menyusun satu roadmap yang akan melibatkan bagaimana industri ini dari hulu ke hilir semakin kuat. Dan itulah salah satu perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN tekstil ini. Oke, apakah ini terus dibahas Bu Popi setelah kemudian statement dari Menko Erlangga Hartarto hingga saat ini? Ya, ini masih berkelanjutan. Kami baru rapat tadi pagi ya dengan mengundang berbagai kementerian, kemudian kami berkoordinasi juga dengan lintas kementerian dengan Danantara tentang BUMN tekstil ini. Ya, kemudian juga kami berkoordinasi ya dengan Pak Menteri Rosan yang saat ini bersama dengan Bapak Presiden di London bahwa itu menjadi satu program prioritas yang sangat penting sekali. Karena tadi disampaikan ya kontribusinya, kita melihat mungkin nanti Pak Beni bisa menyampaikan bagaimana dengan adanya tekanan-tekanan dari luar, industri tekstil di Indonesia tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang berasal dari luar. Tentunya Indonesia harus ada di sini. Pak Presiden Prabowo mengatakan berulang-ulang bahwa negara harus ada untuk penguatan industri tekstil yang berkontribusi untuk membuka lapangan pekerjaan. Oke, negara harus hadir untuk kemudian memberikan fokusnya kepada industri TPT. Kalau kita lihat tadi ini adalah program prioritas Pak Danang, ini program prioritas nih. Apakah API, Asosiasi Pertekstilan setuju, sepakat dengan pembentukan BUMN tekstil atau bagaimana? Ya, intinya syukur alhamdulillah lah Presiden turun tangan akhirnya ya. Setelah 2 tahun kita teriak-teriak soal pentingnya pemerintah untuk melihat secara jeli permasalahan di industri tekstil dan garmen. Tapi yang membuat kita syukurnya agak didiskon dengan kekhawatiran besar itu adalah kemudian munculnya kalimat akan dibentuknya BUMN oleh negara terkait dengan tekstil dan garmen. Karena kami lihat kalaupun sekarang masih dalam bentuk visibility study seperti disampaikan Profesor, maka ya kita mestinya masih punya harapan bahwa ujung dari rencana revitalisasi atau rencana penyelamatan ekosistem tekstil di Indonesia ini bukan pada BUMN. Karena sebenarnya kalau kita mau lihat diagnosa-diagnosa yang terjadi di dalam kendala-kendala besar di sektor padat karya kita itu bukan soal industrinya, tapi soal marketnya. Coba lihat bagaimana market dalam negeri kita terdisruption dengan produk-produk impor masuk begitu deras ya, ilegal, thrifting, whatever namanya itu. Kemudian di sisi ekspor kita juga mengalami masalah besar terkait dengan Trump tarif ya kan. Jadi masalahnya ada di sisi market.
Nah, apakah kemudian dengan diagnosa yang seperti itu, kemudian kuratifnya atau obatnya itu mendirikan BUMN? Saya kira bukan. BUMN akan menjadi masalah tersendiri karena problemnya Solusi. bukan solusi. Karena problemnya bukan di masalah kapasitas produksi atau teknologi atau apa, karena itu akan berkembang dengan sendirinya. Yang kami khawatir adalah pemerintah mendiagnosa dengan cara yang keliru, kemudian memberi obat yang keliru. Sakitnya apa, obatnya apa gitu. Tapi syukur alhamdulillah kalau ini masih bersifat sebuah visibility study yang kemudian akan dirancang lebih jauh dengan sebuah roadmap di mana kemudian yang kita butuhkan saat ini adalah perbaikan regulasi dan penegakan hukum. Betul. Dan salah satu poin yang menjadi krusial di industri tekstil yang dari hulu ke hilir ini adalah masalah supply chain kan. Nah, Ibu Prof izin. Maka kalau memang akan pemerintah yang saat ini kami lihat maha tahu semua hal akan mendirikan BUMN, maka ambil bagian yang mana swasta tidak bisa. Jangan merecoki pasar yang kita sudah jenuh dan memiliki kendala yang berbeda, tetapi malah masuk ke dalam pasar Contohnya yang apa? sangat jenuh. Misalnya ada statement Bapak Sesnek menyebutkan bahwa Sritek termasuk dalam bagian dari roadmap permasalahan. Sritek ini masalahnya bukan pada kapasitas produksi, bukan pada market. Sritek hanyalah salah satu dari sekian banyak perusahaan besar tekstil garment di Indonesia. Jadi Nah, nggak kalau tepat marketnya ada di sektor hilir seperti itu, maka BUMN akan menjadi pesaing dari industri yang sekarang existing yang sedang sakit. Nah, jangan menjadi pesaing langsung. BUMN mestinya muncul sebagai karakter public obligation atau sebagai satu entitas bisnis yang harusnya menjadi bagian dari rantai supply chain itu. Misalnya satu nih, chemical untuk tekstil. Ya kan, ini yang kita selalu import nih. Kemudian produk-produk dalam negeri yang kita tidak produksi sendiri. Jangan di hilir, di hulu atau yang hampir-hampir tengah lah. Nah, saya kira masukan ini mestinya menjadi bagian dan penting nanti untuk penyusunan roadmap itu. Biar tidak salah sasaran gitu ya. Jangan sampai salah sasaran Ibu. Matur nuwun. Tapi Pak Danang, kalau Anda melihat ini juga banyak statement nih, khususnya dari UMKM yang merasa khawatir. Kalau misalnya ada BUMN tekstil, ini juga khawatiran ini bukan hanya UMKM saja, pengusaha juga banyak khawatir. Takutnya nanti semuanya diambil marketnya seperti yang Anda sampaikan. Iya dong. Sampai nanti rugi malah. Iya, ya kita lihatlah. Kita negara rencana investasi 101 triliun untuk urusan BUMN tekstil. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kinerja BUMN saat ini teman-teman melihatnya gimana sih? Dividen BUMN tahun 2024 kepada negara itu hanya 85 triliun. Dividennya segitu dari seluruh BUMN yang ada. Terus sekarang berpikir untuk menginvestasikan 101 triliun yang mungkin margin dari BUMN yang akan dibentuk itu sangat tipis. Artinya dengan investasi sebesar itu sumbangan dividen kepada negara pun akan sangat kecil. Jadi ini yang menjadi harus pola bisnis atau entrepreneurship yang dimiliki oleh para birokrat kita harus dikedepankan. Jadi saya khawatirnya begini, kalau itu pemerintah memaksakan diri untuk membentuk BUMN, maka yang teriak bukan hanya pengusaha besar. Pasti industri kecil, IKM kita juga akan teriak loh. Selama ini kami mensuplai seragamnya Ibu, seragam TNI, seragam Polri, terus kemudian diambil alih oleh BUMN. Ya kan? BUMN kemudian menjadi karena kekuasaan yang sangat besar, dilindungi negara, dimodali negara, bisa mengambil semua market itu. Nah kita jadi apa? Jangan sampai nanti BUMN tekstil ini memonopoli pasar, kemudian membuat pengusaha dan UMKM semakin tergencet begitu ya kata Pak Danang ya. Usai jeda kami akan hadirkan dialognya kembali untuk Anda pemirsa bersama dengan Pak Beni juga dan Pak Revi dan nanti dijawab juga oleh Prof. Poppy. Usai jeda tetaplah bersama kami. Kembali di Indonesia Business Forum tadi ada banyak sekali kemudian yang ditanggapi oleh Pak Danang ya, mulai dari marketnya nanti seperti apa, arahnya bagaimana, jangan sampai memonopoli pasar. Tapi saya juga ingin tanya dulu ke Pak Beni. Pak Beni, Anda Kadin itu sempat hadir langsung dalam pembahasan di bulan Desember kemarin yang kemudian menghasilkan mungkin BUMN tekstil yang kita dengar kembali ini. Apa sebenarnya pembahasannya sampai kemudian berujung pada BUMN tekstil, Pak Beni? Kalau BUMN tekstil saya juga belum ikut ya.
Oke. Cuma kita tahu bahwa kita ini udah kalah kompetisi lah. Oke. Kita kalah berkompetisi. Dari sisi cost of fund kita kalah. Dari sisi energi kita kalah. Cost ya. Dari sisi pekerja, jam kerjanya kita kalah. Kita kan kerja hanya 40 jam. Sementara lawan kita seperti Vietnam itu bisa 48 jam. Nah, regulasi kita cukup banyak. Ya, justru tadi kita diskusi, kenapa harus pakai uang banyak sih? Kalau bisa nggak ngeluarin uang banyak, tapi bisa bantu penyelesaiannya. Jadi mungkin pemerintah bagus sekarang ini mau memperhatikan tekstil ini. Karena selama ini kita berteriak, ya didengar, diterima, tapi nggak ada move. Nah sekarang ada move nih. Sementara pemerintah sendiri secara terbuka dan aktif membuka akses pasar. Free Trade Agreement, SEPA dengan Kanada, nanti bentar lagi dengan EU, dengan Peru. Jadi banyak sekali. Nah itu kalau tidak diikutin dengan barang yang kompetitif, sayang kan? Oke. Artinya percuma gitu loh. Nah kalau saya menyambung Pak Danang tadi, kalau mau BUMN itu harusnya naik ke atas. Itu high investment, risknya juga high, profitnya kecil. Oke. Nah itu BUMN. Nah kalau di bawahnya itu kasih swasta aja. Dan kita lebih tahu kok apa yang kita butuhkan swasta itu. Karena tiap harinya kita hidupnya dari situ. Berarti harus kasih insentif juga ke swasta gitu maksudnya? Bukan. Kita bantu Oke. menyusun roadmap itu kita harus ikut. Kalau enggak pemerintah, bukan mengecilkan pemerintah Bu ya. Kita ini pedagang soalnya. Oke. Jadi kita tahu kapan kita harus jual, kapan kita harus beli. Itu enggak ada sekolahnya itu. Teorinya mungkin Pak Revi bisa bikin, tapi prakteknya di lapangan itu seperti sudah ada naluri. Sekarang harus beli. Jadi kalau harga lagi turun, kita beli banyak. Kalau harga lagi naik, kita jualnya sedikit. Nah itu kan praktek-praktek di lapangan. Jadi hal-hal seperti ini swasta lebih ngerti. Oke, tapi sampai saat ini Pak Beni, apakah sudah ada omong-omongan mungkin dengan Kadin, dengan Belum, swasta? dengan Kadin belum. Oke. Soal yang BUMN itu kita dengarnya dari TV aja. Kalian kita lihat dari kebetulan Pak Rosan kan mantan ketua umum kita gitu ya. Jadi dia dulu juga sering saya diskusi sama dia. Oke. Karena tekstil itu apapun punya sumbangan devisa cukup lumayan ya. Betul. Artinya dibandingkan teman-teman industri manufaktur yang lain. Jadi sementara kita berunding dengan EU itu menetapkan bahwa barang Indonesia nanti harus menggunakan energi yang bersih, energi hijau. Pertanyaannya, PLN punya belum? Udah bisa mencukupi. Padahal 27 harus mulai ini. Nah seperti ini harus diperhatikan karena ekosistemnya harus dibenahin dulu nih. Oke, tapi Pak Beni, kemarin bukannya pada Desember kemarin ini sempat ada pertemuan antara Kadin dan juga Menkyu, itu sebenarnya ngobrolin apa sih? Itu Rakernas Bu. Oke, Rakernas. Rakernas. Pembahasannya soal apa aja Pak Beni? Iya sama aja diantaranya kenapa kita kalah bersaing ya, kalah bersaing. Karena bunga di sini saya mulai tekstil itu tahun 85-an lah, 82, 85. Bunga dulu 18%. Tapi Pak Harto bikin program untuk tekstil dan kelapa sawit dikasih bunga separuh dari bunga pasar. Program loh ya. Ya. Walaupun sekarang nggak bisa karena kita udah jadi anggota WTO kan. Tapi kan bisa dibikin program. Oke. Iya kan? Betul. Nah ini semua ada di tangan pemerintah. Ini nentuin harga listrik berapa. Karena industri manufaktur, apalagi padat karya, Ya. gendangnya dua Bu. Power, yaitu energi. Duanya manpower. Dua-duanya ini harganya diatur oleh pemerintah. Oke. Jadi kita hanya di tengah mau milih teknologi yang mana gitu loh. Oke, baik. Saya akan ke Pak Revi. Pak Revi silakan, mau nanggapin. Baik, saya mau mengapresiasi bahwa pemerintah itu punya perhatian, yes gitu. Oke. Jadi karena ini penting tadi saya sampaikan Prof Popi selain itu juga dia inklusif terhadap pendidikan rendah. Yang dikonveksi itu 2/3-nya lulusan LSLTP, 1/3-nya lulusan SLTA. Jadi sampai situ kita apresiasi. Tetapi mungkin yang penting untuk dibahas secara akademis adalah bentuk intervensinya itu kenapa BUMN. Kan intervensi macam-macam ya caranya. Ada intervensi yang paling murah yaitu mencari regulasi apa yang menjadi masalah. Istilahnya itu kalau sekarang kerennya apa? Debottlenecking gitu ya. Oh, debottlenecking, oke. Lalu ada yang sedikit berbiaya itu insentif fiskal, mengurangi pajak itu
ya berbiaya tapi masih tidak terlalu banyak. Ini yang dipilih kalau benar nanti BUMN adalah intervensi yang paling mahal. Mahal 101 triliun. Mahal ini bukan hanya karena anggaran kita sedang terbatas, kita sedang defisit cukup besar. Mahal juga karena dia bisa berpotensi crowding out swasta yang sudah jalan. Begitu dia masuk, swastanya banyak yang keluar. Jadi ini intervensi yang cukup mahal. Maka itu kita perlu sama-sama jujur melihat masalahnya apa sih gitu ya. Tentu kita tahu tekstil menghadapi tantangan, tekanan, banyak layoff dan lain-lain. Tantangannya apa? Di hulu energi sudah disebut, energi kita mahal. Kemudian bahan baku juga cukup mahal. Di hilir masalahnya adalah ada tata kelola impor yang tidak sehat. Satu adalah memang ada praktek impor ilegal, baik smuggling maupun under invoicing. Ada lagi yang legal tapi tidak fair. Ada subsidi terselubung dari negara pesaing. Gitu ya. Kemudian ada lagi dumping. Dumping ya. Dari Cina. Betul. Ditambah lagi sekarang e-commerce ini sudah membypass beberapa segmen pedagang. Dari luar langsung ke konsumen atau orang luar punya pabrik di sini langsung ke konsumen. Masalahnya di sini. Lalu solusinya BUMN kan menurut kami tidak terlalu pas. Tidak tepat gitu. Betul. Ada beberapa opsi yang bisa dipilih yang murah. Misalnya apa? Coba kita cek lagi harmonisasi tarif dan non tarif. Idealnya kan kalau harmonis itu produk dari hulu ke hilir itu harusnya makin sulit masuk. Jadi produk yang di hilir itu berarti pakaian jadi, konveksi itu harusnya lebih sulit masuk ya daripada yang kain, daripada yang hulu sehingga orang masih punya insentif untuk bikin industri. Tapi kalau dibalik, yang hilir pakaian jadinya gampang masuk, bahan bakunya susah, pasti industrinya mati. Itu contoh. Itu kan nggak perlu biaya karena kita tinggal atur regulasi, seberapa ketat regulasi kita untuk barang masuk ke Indonesia. Kedua, penegakan impor ilegal. Sudah ada anggarannya, sudah ada personelnya, tidak perlu nambah anggaran gitu. Itu beberapa opsi yang lebih murah pada saat ini dan mungkin sesuai obat yang sesuai dengan penyakit. Jadi saya nggak bilang BUMN jelek, cuma apa iya itu yang menjadi jawaban. Mungkin itu. Apakah BUMN yang menjadi jawaban, Prof Popi? Ini tolong dijawab dulu nih. Seharusnya kita berfokus kepada regulasi dulu, baru kemudian membuat BUMN tekstil mungkin di kemudian hari. Kalau perlu, ini gimana menjawabnya? Apakah juga regulasi ini juga jadi persoalan penting yang saat ini tengah diselesaikan oleh pemerintah atau bagaimana, Prof? Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa perlu ada yang diluruskan. Jadi peran BUMN tekstil yang sedang dalam kajian feasibility study di sini adalah menjadi jangkar untuk memperkuat industri tekstil. Dan BUMN tekstil ini adalah tidak menjadi pesaing industri yang sudah ada, tetapi menutupi titik-titik kelemahan di industri hulu dan hilirnya. Antara lain dari dana yang telah disebutkan, yaitu adalah untuk melakukan modernisasi peralatan, ya, kemudian memberikan sejumlah insentif untuk penguatan sampai ke titik ekspor. Bahkan tadi dikaitkan dengan UMKM. Kita tahu bahwa UMKM terlibat dalam produksi tekstil dan produk tekstil dan turunannya, yang mana itu menjadi bagian yang perlu diangkat juga. Nah, disinilah BUMN tekstil itu ada. Jadi ada persepsi bahwa pemerintah akan membuat pabrik begitu ya. Padahal kajian yang sedang dilakukan ini adalah tadi insentif apa untuk penguatan industri modernisasi pabrik ini. Bahkan katakanlah sekarang produk-produk tekstil yang ada, yang memang produk impor itu mengalahkan produk yang ada di dalam negeri. Bagaimana cara untuk memperkuat permodalannya, itu yang disebut. Tapi bagaimana Anda kemudian menjawab apa yang disampaikan oleh Mensesnek mengenai Stritex? Apakah betul nanti akan demikian dan akan meng-hire kembali mungkin 10.000 pekerja, karyawan, orang yang sama di BUMN tekstil nanti atau bagaimana? Ya, tentunya itu menjadi bagian dari roadmap yang akan dilakukan kajian. Karena pemerintah memperhatikan pada saat terjadi PHK besar-besaran, yang di PHK itu ternyata banyak yang menjadi wirausaha dengan skala UMKM. Di satu sisi juga Kementerian UMKM telah menyediakan sejumlah dana KUR ya yang bisa dipinjam oleh UMKM untuk kredit usaha rakyat tersebut, sehingga ada solusinya karena mereka juga membutuhkan ya solusi. Nah, ini menjadi bagian besar yang
akan dikaji yang sudah disebutkan oleh Pak Menko Perekonomian, Bapak Airlangga mengatakan di situ adalah tahapan-tahapan yang akan disiapkan oleh pemerintah. Oke, Tadi, ya. akan disiapkan oleh pemerintah. BUMN menjadi jangkar. Pak Danang, silakan. Sebenarnya yang kekhawatiran ini muncul dari komunikasi publik yang terlalu liar gitu ya. Tiba-tiba Pak Mensesnek menyampaikan terkait dengan adanya roadmap. Di dalam roadmap itu adanya BUMN ini akan mengambil salah satu perusahaan swasta yang kemarin mengalami masalah gitu. Ini kan menimbulkan sebuah kekhawatiran besar di industri tekstil dan garmen, terutama di sektor hilir. Karena mereka akan langsung berpikir negara menerbitkan raksasa besar untuk bersaing dengan industri yang saat ini sedang mengalami sakit gitu dengan obat yang tidak tepat. Nah, kekhawatiran kedua gini Ibu, bahwa pemerintah sangat gini, kita khawatir pemerintah sangat tidak konsisten dengan regulasi-regulasi yang sedang diperbaiki saat ini. Contoh, Menperin sudah menerbitkan satu perbaikan regulasi, Permenperin 27 2025. Mendak sudah menerbitkan regulasi baru juga, Permendak 40 2025. Dua peraturan ini semua ditargetkan untuk mengatasi masalah-masalah banjir impor, masalah-masalah perlindungan market domestik kita. Terus kemudian Pak Purbaya, Menkeu juga sedang melakukan Satgas debottlenecking. Jadi upaya-upaya ini kita lihat menjadi satu bagian dari perbaikan ekosistem industri padat karya. Tapi ini menjadi tidak ada artinya ketika sebuah roadmap muncul dengan sebuah ide besar yang kemudian akan menghabisi semua yang sedang kita perbaiki ini. Contoh, bagaimana kemudian misalnya BUMN itu dilahirkan oleh negara untuk menjadi bagian dari permainan TPT. Apakah BUMN itu sanggup mengatasi banjir impor? Kan tidak juga. Pemerintah kemudian turun tangan, kasih modal lagi, membiayai lagi, kan gitu. Nah, masalah-masalah yang besar ini tidak akan teratasi dengan sebuah pemikiran yang terlalu prematur. Oke, sepertinya Pak Beni mau menanggapi, tapi usai jeda ya Pak Beni, ditahan dulu. Usai jeda kita akan lanjutkan lagi pemirsa mengenai tidak konsistennya pemerintah khususnya untuk mengatasi masalah banjir impor. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Tadi Pak Danang sempat menyampaikan bahwa pemerintah ini terkesan tidak konsisten mengatasi masalah banjir impor, kemudian sekarang ingin membentuk BUMN tekstil. Sepertinya Pak Beni tadi mau menanggapi, silakan Pak Beni, apa yang ingin ditambahkan Pak? Ya, saya sebagai pengusaha nih ya, kalau bisa kan kita keluar uang sedikit tapi hasilnya besar. Oke. Ya, itu semua pengusaha begitu. Jadi seperti Pak Danang katakan tadi, saya sudah ngomong soal power energy. PLN itu ngecas kita dari jam 5 sore sampai jam 10 ada tambahan 50% harganya. Terus tapi PLN kan masih membakar gensetnya dia, itu pembangkit dia. Tekstil itu kerjanya Bu, saya itu kerja 360 hari, liburnya 5 hari. 2 hari sebelum lebaran dan 2 hari setelah lebaran, hanya itu. Dan kerjanya nggak berhenti 24 jam. Nah, kalau kita bicara itu, saya pernah diskusi dengan Pak Habibie, metalurgi apa? Bisa nggak? Kita bisa nyanyiin pesawat IPTN loh, soal bicara metalurgi itu, karena kita putarannya lebih tinggi gitu loh. Jadi menurut saya kalau dibentuk BUMN, toh dibentuk BUMN dengan kapital yang cukup besar, BUMN-nya jadi agregator aja. Oke. Kan yang sulit kan menjualnya. Bisa bikin nggak bisa menjual ya keselak nih. Kan harusnya kan juallah kamu menjual yang kamu bikin, baru kamu bikin. Jangan IPTN dulu bikin pesawat bisa bikin, tapi nggak ada yang beli, jadi tertuko kan. Yang teko tidak tuku, yang tuku tidak teko-teko. Jadi pasar dunia itu besar sekali. Domestik lebih besar. Kita besar domestik Bu, karena kita tuh seneng seragam. Ini lihat adik-adik ini seragam semuanya, ya mau pengajian seragam, apalagi sekarang teman-teman wanita semuanya berkerudung. Teman saya dulu SMA nggak berkerudung, sekarang semua berkerudung. Jadi susah milihnya yang mana dulu ya. bukan karena. Jadi opportunity pasarnya itu besar sekali. Nah sayang kalau pasar ini diambil sama ceruknya sama pihak yang lain. Nah kita kenapa diambil? Karena kita sudah buka sih.
Kita dengan Cina ada free trade, ada SEPA lagi. Ya. Dia bisa jual ke sini, kita juga bisa jual ke sana. Masalahnya komponennya kita kalah bersaingnya. Tapi gini Pak Beni, kalau kita melihat dari apa yang menjadi tujuan utama dari pembentukan BUMN tekstil ini dari Menko Erlangga, ingin meningkatkan ekspor menjadi 40 miliar US Justru dollar. itu. Bisa nggak? Kan FTA, SEPA ini kan dibuka. Oke. Ya kan, walaupun saya bisa mengkoreksi itu ya. Nah itu yang bisa, karena sistem perdagangan sekarang udah kuno tuh pakai LC udah kuno. Sekarang open account semua. Nah kalau open account harus ada asuransi. Nah kalau BUMN pasti dia punya asuransi. Kalau sana nggak bayar pasti dibayar. Oke. Ya. Nah jadi harusnya BUMN-nya itu yang menjual barang-barang kita ini keluar. Oke, menjual. Ya, saja. satu. Oke, Pak Danang Iya, gimana? Satu aja, tambahan tuh Pak Beni. Sorry, dengan pemikiran untuk meningkat kapasitas ekspor kita, sekarang kita mencapai 12 miliar dolar lah, bukan 4 miliar dolar. Udah lebih dari itu. Kita sudah 8 eksporter garmen tekstil terbesar di dunia gitu. Kita mau naik berapa tingkat lagi dalam jangka waktu berapa lama? Masalahnya, apakah vehicle BUMN itu bisa mencapai itu? Yang kapasitas ekspor besar itu di swasta, bukan di BUMN-nya. BUMN jadi bagian dari supply chain di situ supaya swasta bisa ekspor dengan besar. Bukan BUMN itu sendiri yang ditargetkan untuk meningkat kapasitas ekspornya. Betul nggak Pak Ben? Kita perbaiki ITPC dulu, zaman Pak Hartarto, ITPC itu mau saya beli Pak. Karena ITPC hanya memamerkan produk kita yang itu selalu ketinggalan terus. Kalau dia saya beli, saya suruh dia jualan, saya kasih komisi Bu. Oke. Iya kan? Income dia jual lebih bagus dibandingkan dia di perdagangan. Dan dia di sana, di pasar. Saya dulu, kenapa saya bilang robos Amerika? Saya buka kantor Bu di sana. Depan saya itu Pak Beni, ITPC. jelasin ITPC apa Pak Beni? Ya, Indonesian Trade and Promotion Center. Ada di Oke. banyak negara. Ya, jadi kerjanya dia karena uangnya terbatas, kerjanya hanya jemput tamu. Pak Jenderal ini, Pak di airport. Oke. Terus nggak jualan. Jualan itu kalau orang dagang harus bisa ngajak makan Bu. Kalau orang udah bisa diajak makan, kita bisa bicara dari hati ke hati. Berarti nggak pernah dimaksimalkan itu Pak Beni? Nggak pernah. Oke. Nah Cina bikin namanya China Emporium. Dia jualan Bu. Kita ITBC nggak boleh jualan. Oke, gimana Pak Revi melihat ini? Apakah ini yang menjadi salah satu persoalan? Ya. Jadi ini munculnya respon keras ini sebetulnya karena kata-kata BUMN-nya kan gitu ya. Nah sebetulnya secara konseptual BUMN itu bisa ada dan bermanfaat jika dalam kondisi ekonomi seperti apa. Satu, jika ada monopoli alamiah. Monopoli alamiah itu investasi awalnya besar sekali. Ya misalnya contohnya kereta api. Ya kan investasi beli tanah dari Jakarta Surabaya kan berat tuh. Ya. Kedua misalnya dia barang publik. Barang yang dimiliki orang banyak tanpa perlu kita harus membayar atau kita dipisah-pisahkan kemampuan kita membayar gitu ya. Kemudian ada eksternalitas dampak ekonomi yang besar. Kemudian ada lagi misalnya karena ingin pemerataan atau stabilitas sosial. Lalu dia strategis misalnya untuk militer gitu ya. Nah sekarang kita tanya dari masalah-masalah tadi apa memenuhi kriteria ini perlunya BUMN? Kan kelihatannya bukan gitu. Jadi sebetulnya kalau kita intervensinya senang tapi coba pertimbangkan jangan BUMN. Misalnya konkret nih ya, cukup konkret. Tadi ingin membuka pasar. Ya. Kita punya 20 lebih perjanjian perdagangan internasional. Tapi utilisasinya 23. Tapi utilisasinya kan masih rendah. Orang pengusaha masih banyak yang tidak menggunakan surat keterangan asal, yang ekspor biasa aja karena sebetulnya tarifnya juga tidak terlalu sudah turun dari lama gitu. Yang jadi masalah adalah hambatan non tarifnya, hambatan persaingan usaha di sana gitu. Nah itu yang harus masuk ke negosiasi perjanjian perdagangan Indonesia agar perjanjiannya tidak hanya bicara tarif misalnya. Itu kan aparatnya sudah ada, negosiatornya sudah ada. Kemudian perkuat advokasi dan pengamanan perdagangan untuk komite anti dumping, penjaga perbatasan dan lain-lain. Itu yang setidaknya saat ini menurut pengamatan kita itu lebih efektif dan lebih murah. Tapi tentu saya memberi bahasa kerennya itu benefit of the doubt gitu karena saya belum melihat, belum mendengar rencana detail BUMN yang mudah. Siapa tahu kalau nanti dengar rencananya ternyata mengisi satu supply chain tertentu yang sangat dibutuhkan, mungkin kita juga bisa diskusi lagi tentang itu gitu. Oke. Ya. Tapi Pak Revi kalau kita melihat sebenarnya nama ataupun nama soal BUMN tekstil ini bukan hal baru untuk Indonesia. Saya tadi sudah menjelaskan juga 1961 sampai 2023
sempat pilot juga, ini akhirnya ditutup ISN. Kalau Anda melihat apa kemudian yang menyebabkan ISN saat itu pilot dan jangan sampai ini seperti terulang kembali di BUMN tekstil yang akan dibentuk oleh pemerintah. Iya, Pak Revi. jadi saya pernah di BUMN 5 tahun. Nah, saya nggak perlu sebut BUMN-nya. Sebelum masuk kampus saya pernah di BUMN. Jadi BUMN ini by nature memang dia didesain untuk memenuhi fungsi-fungsi tadi, bukan untuk bersaing dengan private sector apalagi yang sangat efisien gitu ya. Jadi dia biasanya survive kalau dia mendapat privilege, dibeli oleh pemerintah jadi prioritas, mendapat regulasi menjual wilayah tertentu dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan dinamika pasar global sekarang sangat cepat. Bahkan pola ekspornya sudah berubah, orang ada invest ke sini kemudian menjadikan basis ekspor di Indonesia dan lain-lain gitu. Saya pikir kalau melihat kinerja BUMN saat ini, pertanyaan jujur kita, apakah BUMN mana yang mampu mengekspor dalam jumlah besar? Yang sudah pengalamannya banyak loh. Ini kita bicara BUMN baru loh ya. Gitu. Mungkin itu ya. Artinya, Pak Revi Mas ini, artinya kalau misalnya ini dibentuk nih BUMN tekstil, kemungkinan akan terjadi pilot lagi kalau Anda melihat dengan kondisi Kecuali direkturnya Pak Danang dan Pak Beni. Kalau tidak berarti pilot lagi. Oke, Prof Popi, gimana kemudian Anda menjawab ini? Ini sepertinya kalau dilihat dari kriteria, kalau tadi kita sudah membahas begitu banyak, rasa-rasanya belum masuk nih ke kriteria untuk membentuk BUMN tekstil. Begitu pula bisa jadi ini terjadi pilot kembali. Gimana antisipasi pemerintah mengenai ini? Ya, seperti tadi disampaikan ya, bahwa negara harus ada bukan hanya untuk rakyat, tapi ini industri. Industri itu adalah kumpulan perusahaan yang sejenis. Industri tekstil yang terdiri dari berapa Pak Beni mengetahui anggotanya ya Pak Beni? Tekstil di Indonesia ya, nah anggota kita aja kalau yang besar-besar itu 625-an. 625. Tapi kalau ditambah yang kecil-kecil itu sekitar 1.400-an Bu. Iya. Cukup banyak ya. Iya, cukup banyak. Jadi konsep dan desain ini masih bergerak terus tentang BUMN Center, BUMN tekstil ini adalah negara ada untuk industri, untuk penguatan industri tekstil yang betul-betul berkontribusi terhadap pendapatan negara, yang memberikan lapangan pekerjaan 3,7 juta Pak. Dan kontribusinya hampir 20% ya Pak ya, 19,1% untuk industri manufaktur. Inilah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa bagaimana melalui BUMN tekstil ini yang diamanatkan kepada Danantara untuk penguatan industri. Di mana BUMN tekstil ini adalah akan memprioritaskan dalam kajiannya, dalam roadmap-nya itu adalah pertama, melakukan modernisasi pabrik. Siapa yang akan dimodernisasi? Apakah BUMN tekstil? Industri Pak. Kemudian akan melakukan apa? Memperkuat titik-titik lemah rantai value chain industrinya, mulai dari titik produksi, distribusi, kemudian sampai ke N-nya. Bahkan untuk memperkuat untuk pasokannya, sampai memperkuat untuk ekspornya. Tentu kita tahu bahwa yang namanya Pak Beni sangat mengetahui sekali bahwa produk tekstil dan produk turunan tekstil telah banyak dibantu oleh pemerintah Indonesia. Sejumlah insentif, subsidi, bahkan saat Trump saat ini ya menghantam hampir semua negara, negara ada melakukan negosiasi terus-menerus agar produk-produk Indonesia itu masuk ke pasar luar negeri. Gitu. Tapi Ibu belum menjawab nih, Ya. Bagaimana kemudian mengantisipasi biar tidak terjadi pilot Bu? Ini kan baru, kalau kita lihat masih 3 tahun yang lalu lah Bu, belum lama kita belum move on Bu sama pilotnya ISN kemarin. Ya, jadi Menteri Rosan telah mengatakan saat investasi harus ada return on investment. Iya, selalu harus ada. Dan bagaimana melalui proses investasi ini dilakukan penghitungan-penghitungan, ya, penghitungan-penghitungan. Pasti ada hitungannya lah, pasti ada hitungannya. Kita tunggu bagaimana prosesnya. Dan untuk menghindarkan kepalitan dan lain sebagainya itu adalah harus dilakukan mitigasi, ya. Mitigasi resiko agar BUMN yang memang dibentuk ini tidak menjadi bumerang bagi pemerintah Indonesia. Tetapi kita harus melihat dahulu. Kita harus memprioritaskan industri tekstil ini bagaimana caranya kuat. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah
saat ini percaya bahwa pemerintah itu ada memperhatikan itu. Itu yang harus dulu diberikan kepercayaan pada pemerintah. Iya. Semangat ini Ibu Prof yang perlu dijaga gitu, semangatnya gitu, ada untuk membantu ya siklus. Jadi jangan sampai langsung kepada sebuah kesimpulan untuk membangun BUMN di industri hilir gitu. Wah, itu seperti mendatangkan sebuah raksasa dengan modal yang sangat besar dan dilindungi oleh negara untuk menghabisi semua industri hilir yang ada gitu. Jadi persaingannya akan menjadi tidak sehat. Tapi kalau berpikir terkait dengan mengisi mata rantai di mana kita masih lemah, itu kita harus dukung. Nah, satu yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah industri tekstil garment itu low margin, big capacity. Jadi kalau marginnya kecil, you harus jualan banyak gitu. Jualan banyak ini jangan sampai BUMN menjadi monopoli di industri ini, kan menjadi repot nih. Industriawan kita di sektor TPT kan banting steel semua jadi pedagang gitu. Nah jangan sampai gitu. Artinya misi perlindungan kepada 3,7 juta tenaga kerja itu mesti menjadi satu roh besar supaya industri TPT ini bangkit. Kita ini kalah loh di hampir seluruh negara produsen tekstil garment itu kalah loh di sektor infrastruktur tadi disampaikan Pak Beni, infrastruktur energi, tenaga kerja, semuanya dikontrol oleh pemerintah. Nah masuklah ke sektor-sektor itu sebelum berpikir tentang BUMN-nya. Jadi regulasi mana yang dibenahi dulu, infrastruktur energi dulu mungkin dihemat atau dikurangi biayanya. Terus kemudian kredit loan dari BI untuk khusus sektor padat karya kembali berpikir era zaman Pak Harto dulu. Kemudian bagaimana kita melindungi industri dalam negeri kita dari serbuan barang-barang banjir impor yang dari luar negeri nggak terkontrol itu. Nah itu yang menjadi satu masalah besar saat ini. Diatasi itu dulu, jangan lompat ke. Oke, kalau tadi kata Prof Popi ini fokusnya untuk lapangan kerja. Kira-kira selain BUMN tekstil, apakah bisa mungkin insentif diberikan kepada pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja di sektor tekstil? Nanti dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Indonesia Business Forum. Kita sudah di penghujung segmen pemirsa dari dialog kita pada malam hari ini. Saya langsung ke Pak Beni. Pak Beni, kalau tadi menurut Prof Popi nih, fokus utama untuk BUMN tekstil adalah untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Apakah bisa mungkin diberikan insentif kepada pengusaha sehingga tidak perlu membentuk BUMN tekstil, atau menurut Pak Beni seperti apa? Ya, mungkin saya ingat pada waktu industri perbankan kolaps tahun 98. Itu kan ada Badan Penyihatan Perbankan. Nah kalau dianggapnya tekstil ini dianggaplah setengah kolaps gitu ya. Kenapa nggak bikin badan penyelamatan industri tekstilnya sendiri? Kan ada yang sehat banget, ada yang sehat aja. Kebetulan saya sehat Bu, nggak sehat banget, tapi sehat. Ya kan, ada yang sakit banget, ada yang udah meninggal. Ya kan, nah ini treatmentnya pasti beda kalau mau menyehatkan industri ini. Nah memang secara umum adalah yang bisa menyehatkan adalah 1, pasar, 2, cost of fund, 3, energi. Kalau soal tenaga kerja kita udah nggak bisa rubah lah, tenaga kerja itu ILO-nya udah masuk ke sini, udah ikut ngatur dia. Tapi kalau energi itu kan dia punya BUMN kita Bu. Nah dulu Pak Jokowi janji yang tidak ditepati oleh Pak Jokowi, jam 10 malam sampai jam 8 pagi Pak Beni kita kasih diskon 30%. Karena jam 5 sore sampai jam 10 kita didenda 50%. Itu kan tanpa ngeluarin duit Bu. Hanya mengatur BUMN itu penerimaannya berkurang. Tapi kan dapat di industrinya gitu loh. Jadi itu sampai hari ini Pak Jokowi udah nggak ada, nggak jalan itu. Nah sebenarnya bermainnya di sisi keluarin duitnya nggak banyak. Karena pemerintah kan pengatur, regulasinya diberesin. Karena regulasi tekstil untuk mendirikan tekstil itu ada 40 regulasi. Dari mulai undang-undang, permen, peraturan gubernur, peraturan bupati, plus preman-preman. Banyak banget ini. Nah ini yang mengakibatkan orang males di tekstil. Anak saya nggak mau kerja di tekstil Bu. Saya cobain 2 tahun, dia bilang ini penny business. Ngapain ayah terusin usaha ini gitu loh. Udah saya kodratnya di situ. Udah gak lagi. Jadi meskipun struggle tetap harus dijalankan begitu ya Pak Beni ya. Gimana mau ngelepas orang sekian puluh ribu orang? Oke. Nggak nyampe di sini.
Tapi sebenarnya butuh apa sih Pak Beni sekarang? Kita butuhnya itu tadi. Mic-nya Pak Beni. Butuhnya yang punya negara kan, power kan punya negara, ya kan? Regulasi punya negara, ya kan? Lalu penentuan cost of fund juga negara ikut antara moneter sama fiskal. Itu aja. Dibikin tajam deh, Oke. ya. Difokuskan ke situ ya, supaya industri tekstil bisa kembali bangkit. Pak Danang setuju atau ada masukan lain? Khususnya nih kalau misalnya BUMN tekstil ini memang betul nanti akan diluncurkan oleh pemerintah, ini lagi dikaji. Pengkajian seperti apa yang menurut Anda harus dilakukan lebih matang sehingga nanti tidak terulang nih pilot kemarin? Ya kalau pemerintah sudah sampai pada kesimpulan untuk membangun BUMN ya apa boleh buat gitu lah. Oke. Tidak ya, pemerintah yang maha kuasa saat ini untuk bisa mengatur semua hal gitu. Tapi sebelum sampai ke sana kami itu sangat ingin mengingatkan kepada teman-teman di pemerintah, teman-teman para menteri, para birokratnya untuk mulailah berpikir sedikit holistik. Jangan sampai pada kesimpulan yang terlalu prematur untuk membangun BUMN itu. Pengalaman-pengalaman kegagalan BUMN yang masa lalu itu harus menjadi pembelajaran untuk kita. Haruskah BUMN dilahirkan lagi dengan investasi sebesar itu, terus kemudian akan menjadi beban negara juga pada akhirnya nanti, karena tidak akan mampu berkompetisi. Coba lihat PTPN misalnya, di sektor sawit PTPN kan juga not really perform gitu. Nah artinya kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi saran kami kepada pemerintah adalah masuklah ke secara holistik, benahi regulasi-regulasi yang menghambat atau mengkerdilkan industri tekstil garmen padat karya ini. Kemudian setelah dilakukan sebuah pemetaan yang cukup rinci dan detail di situ, barulah sampai kepada sebuah penyusunan roadmap. Dan apabila salah satunya diperlukan untuk membangun BUMN, maka lakukanlah dengan cara yang jauh lebih arif. Jangan sampai BUMN itu menjadi predatory industry, menjadi predator buat industri yang lain gitu. Jangan sampai. Dan jangan sampai pula pemikiran terkait pembangunan BUMN ini justru secara motif malah hanya diorientasi untuk menyelamatkan sesuatu yang secara makro dia sangat kecil sebenarnya. Dan kemudian akan mengorbankan ekosistem industri tekstil padat karya kita. Nah ini kekhawatiran besar seperti ini yang kemudian kita bahas di lingkungan asosiasi kita, Asosiasi Petekstilan Indonesia, yang selama ini kita sangat erat bermitra dengan pemerintah untuk perbaikan regulasi, justru merasa saat ini menjadi tertinggalkan dengan adanya pesan Pak Presiden Prabowo untuk menyelamatkan industri tekstil. Pesan ini bagus banget, visinya bagus gitu, tapi eksekusinya menjadi devil gitu, menjadi berbahaya sekali gitu. Kalau tidak dilakukan dengan cermat dan tidak melibatkan kita di industri dan asosiasi. Oke, saya ke Pak Revi. Pak Revi, apa catatan Anda? Ya, kami di akademisi berharap pemerintahan ini berhasil, tidak boleh gagal. Ya. Karena tidak boleh gagal, karena kalau gagal pertaruhannya besar sekali. Nah, yang kita anggap sebagai berhasil itu apa? Satu, mampu mengelola anggaran dengan baik di tengah ruang fiskal yang sempit. Jadi cari cara yang paling efisien, paling murah, itu berhasil pertama. Berhasil kedua, punya dampak ekonomi yang positif dan besar, baik untuk pekerja, masyarakat maupun untuk daya saing produksi tekstil itu sendiri. Gitu. Dan menurut kita, yang paling visibel dalam jangka pendek di tengah situasi seperti ini adalah perkuat negosiator perdagangan kita, ya, perkuat tata kelola impor kita. Satu lagi nih, ke depan mungkin akan muncul tren smart textile, kemudian tekstil ramah lingkungan. Ya, mungkin pemerintah itu bisa menyubsidi risetnya, hasil risetnya kasihkan ke swasta, itu bisa membuat bersaing misalnya seperti itu. Intervensi seperti itu yang kita anggap visibel dalam jangka pendek supaya pemerintah berhasil. Oke, kalau dari jangka panjangnya seperti apa Pak Revi? Ya. Untuk jangka panjangnya seperti apa? Jangka panjangnya tentu daya saing itu disebabkan akan dipengaruhi oleh isu-isu struktural. Komponen bahan baku, industri hulu mulai dari petrokimia sampai ke benang gitu ya, kemudian produktivitas tenaga kerja, tapi itu jangka panjang sekali. Ya, kalau kita bicara 5 tahun ke depan tadi beberapa mungkin action yang bisa dipilih ya. Oke, baik, Prof. Popi silakan. Ya, industri tekstil ini industri yang menarik. Ya, berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian sampai dengan triwulan 3 terjadi peningkatan PMA sebanyak 7,22%, Pak. Dan menariknya lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni memberikan ilustrasi bagaimana seorang wanita yang berkerudung, kerudungnya tidak hanya satu.
7 hari itu beda warna. Bahkan satu warna merah aja bisa ada 5 gradasi warna. Betul tidak ini yang hadir pada hari di sini ya? Potensinya sangat besar dan memang betul terbukti bahwa investasi pemodal dalam negeri sampai dengan triwulan 3 ini secara kumulatif meningkat 3,46%. Inilah yang pemerintah melihat betapa besarnya potensi industri tekstil ini yang harus didukung. Sehingga tadi kami sampaikan bahwa negara ada untuk penguatan industri tekstil. Melihat potensi peningkatan tadi investasi yang meningkat sampai dengan triwulan 3 itu tidak hanya dari luar negeri dan dalam negeri saja. Sehingga penguatan-penguatan apa yang perlu dilakukan? Tentu dalam proses kajian tersebut ada regulasi. Apakah yang harus dihapuskan? Itu yang menjadi agenda Presiden Prabowo. Bapak lihat nih yang disampaikan selalu kalau misalnya press conference. Aturan apa sih semuanya dibuat oleh manusia? Bisa dihapuskan dalam rangka untuk apa? Memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Baik. Iya. Tujuannya tentu saja untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Kita Kepada akan rakyat. tunggu nanti ya Prof. Popi seperti apa kemudian kajian yang akan dilakukan pemerintah untuk BUMN tekstil ini. Harapannya tidak menjadi predator industri seperti kata Pak Dadang tadi. Terima kasih narasumber kita pada malam hari ini di Indonesia Business Forum. Terima kasih juga untuk adik-adik mahasiswa ada Universitas Bakri dan juga Universitas MNC. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum. Saya Celia Alexandra. Terima kasih. Sampai jumpa.